Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Kak Ozi, kita akan membahas kisi-kisi persiapan TO ke-8 untuk mata pelajaran penalaran matematika. Kisi-kisinya mungkin sudah di-share ke Sobat Bintang semuanya ya, terutama yang kelas 12. Kali ini kita akan membahas ada sekitar 15 soal. Kita mulai dari soal modul PM paket 11 yang nomor 1. Berikut data penjualan mobil di sebuah dealer selama 5 bulan. Ini ada salesman-nya A, B, C, D, E. Kemudian jumlah mobil terjualnya ada bulan Januari, Februari, sampai Mei. Ini datanya sudah ada. Jika bonus diberikan pada salesman yang menjual mobil lebih dari 70 buah dengan bonus per unit 1 juta rupiah, siapakah yang mendapatkan bonus paling besar? Untuk menjawab soal ini, kita tinggal menjumlahkan saja ya. Jadi setiap bulan untuk salesman A ini kita jumlahkan, nanti totalnya berapa. Berarti penjualan yang paling banyak atau total yang paling banyak tentunya nanti akan mendapatkan bonus yang paling banyak gitu ya. Kita totalkan saja. Yang pertama untuk salesman yang A, jadi 15, ini 15 tambah 15, 30. 10 tambah 20, ini 30, berarti 60. 60 tambah 15 sama dengan 75. Kita tulis di sampingnya ya, yang A totalnya sama dengan 75. Kemudian yang B kita totalkan 10, 20, 30, 40 ditambah 20 sama dengan 60 ditambah 10 sama dengan 70. Ini untuk yang B. Untuk yang C, 15 tambah 10 sama dengan 25, tambah 25 sama dengan 50, 50 tambah 10, 60, 60 ditambah 15 sama dengan 75. Ini yang C ya, sama dengan 75. Sekarang yang D kita tambahkan 20 tambah 20, 40 tambah 10 sama dengan 50, 50 ditambah 15 ya, sama dengan 65 tambah 20 sama dengan 85. Kemudian yang E, kita jumlahkan juga, 20 tambah 10, 30, 15 tambah 15, 30, berarti 30 tambah 30, 60, 60 tambah 25 sama dengan 85. Berarti yang paling besar sama dengan D dan E ya, nanti yang akan mendapatkan bonus yang paling besar itu berarti dua sales ya. Jawaban yang tepat adalah yang D, ini D dan E. Soal nomor 2 yaitu dari modul PM paket 14 soal nomor 13. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan gencar mendukung peningkatan hasil budidaya ikan yang dikembangkan di Danau Toba. Jenis ikan air tawar sendiri bermacam-macam dan mempunyai ciri-ciri khas yang unik sendiri. Beberapa jenis ikan yang banyak dibudidayakan di Danau Toba adalah ikan mas, ikan nilam, ikan gabus. Harga normal masing-masing jenis ikan sebagai berikut. Ikan mas 50.000, ikan nilamnya 45.000, dan ikan gabusnya 100.000. Di sebuah pusat penjualan ikan air tawar menjual beberapa paket ikan yang terdiri dari ikan mas, ikan nilam, dan ikan gabus. Paket A ini ikan masnya 3, ikan nilamnya 1, ikan gabusnya 2, harganya 335.000. Paket B-nya 2 ikan mas, 3 ikan nilam, dan 1 kg ikan gabus, harganya 300.000. Paket C-nya 3 kg ikan mas, 3 kg ikan nilam, dan 1 kg ikan gabus. Harganya itu 345.000. Pusat penjualan ikan ingin membuat paket ikan air tawar yang baru yang hanya terdiri dari 2 jenis ikan. Harga setiap ikan per kilogram ikan yang baru masih sama dengan pada paket ikan air tawar sebelumnya yang tertera di tabel yang saya tunjukkan ya. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Nah, kita nanti harus membuat persamaan ini ya antara paket A, B, C. Kemudian kita akan mencari harga untuk satu ikan masnya berapa, harga untuk satu ikan nilamnya berapa, dan 1 kg ikan gabusnya harganya berapa. Kita bikinkan persamaan terlebih dahulu. Untuk paket A, B, C, kita tuliskan di sampingnya ya. Nanti kita akan menggunakan eliminasi untuk menyelesaikan soal ini. Kita tuliskan untuk yang ikan A dulu ya. Ikan A itu berarti persamaannya jadinya 3M. Ikan mas kita singkat M gitu ya. Berarti ini 3M. Kemudian ikan nilem itu kita singkat N gitu ya. Ditambah N gitu ya. Tambah N. Kemudian ditambah ikan gabus G. Berarti ini 2G. Nilainya atau harganya sama dengan 335.000. Kita tulis saja ini 335 begini ya. Kemudian untuk yang paket B ini 2 kg. Ikan mas berarti 2M,
kemudian ditambah dengan 3N ya, 3N, kemudian ditambah dengan 1G, harganya sama dengan 300.000. 1G, satunya nggak usah ditulis juga tidak apa-apa ya, kita coret saja, kita hapus. Selanjutnya untuk paket yang C ini 3M ditambah 3N, kemudian ditambah 1 kg gabus berarti G saja ya, sama dengan 345. 345. Ini. 345.000. Kita bisa menganalisa ya, antara paket B dan C ini nilamnya, ikan nilamnya dan ikan gabusnya ini konstantanya sama, jadi kita bisa eliminasi terlebih dahulu antara yang B dan C. Antara B dan C kita eliminasi terlebih dahulu. Kita eliminasi di sampingnya ini, berarti ini 2M ditambah 3N ditambah G sama dengan 300, kemudian 3M ditambah 3N ditambah G sama dengan 345. Kita kurangi aja ya. Kalau dikurangi berarti N-nya hilang ya. Berarti ini 2M kurangi 3M sama dengan min M. 300 kurangi 345 berarti min 45. Kita dapatkan ya M-nya sama dengan 45.000. Kita tulis 45. Selanjutnya kita masukkan nilai M itu ke, tadi kan yang sudah itu persamaan B dan C, ini kita tulis saja kalau gitu ya, ini yang A. Sekarang kita masukkan ke persamaan A dan B. Kita ganti M-nya 45, berarti jadinya gini ya. Yang A terlebih dahulu, jadinya 3 dikali 45, ini ditambah N, ditambah 2G, sama dengan 335. 3 kali 45, sama dengan 135, kita pindah sekalian ya. Jadinya nanti begini, N ditambah 2G sama dengan 335 dikurangi 3 kali 45 tadi 135. Kita tulis gini, 135. 335 kurangi 135 sama dengan 200 ya. Berarti ini N ditambah 2G sama dengan 200. Sekarang yang B. Yang B kita masukkan nilai M-nya. Berarti ini 2 dikali 45 itu 90 ya. Kita pindah langsung saja biar agak cepat. 3N ditambah G sama dengan ini 300 dikurangi 2M-nya kita pindah 2 kali 45, 90. Kita dapatkan persamaannya jadinya 3N ditambah G sama dengan 210. Sekarang kita eliminasi ya antara persamaan A yang baru dengan persamaan yang B. Langsung saja kita kali yang A ini, kita eliminasi G-nya terlebih dahulu ya. Berarti yang A ini dikali 1, yang B ini dikali 2. Berarti jadinya gini. N ditambah 2G sama dengan 200. Sekali lagi, yang B ini kita kali 2. Jadinya nanti 6N ditambah 2G sama dengan ini kali 2 jadinya 42. N dikurangi 6N sama dengan min 5N gitu ya. Kemudian 200 kurangi 420 ini min 220. Minnya kita coret, kita dapatkan N-nya sama dengan 220 dibagi 5. Sama dengan 44. 44.000 ya, nolnya tadi kita simpan. Jadi kita nulisnya cuma 44. Sekarang N-nya sudah dapat, kita masukkan ke persamaan yang A yang baru untuk mendapatkan G. Kita dapatkan begini, N-nya kita tulis saja dulu, N ditambah 2G sama dengan 200. N-nya sama dengan 44 ya, 44 ditambah 2G sama dengan 200. Kita dapatkan 2G sama dengan 200 kurangi 44 ini berarti 156 ya. Kita dapatkan G-nya sama dengan 156 dibagi 2 sama dengan 78.000. Kita sudah mendapatkan harga 1 kg untuk masing-masing ikan ya, ikan mas, ikan nilam, dan ikan gabusnya. Ini kita kotakin saja biar lebih mudah dilihat ya. Ini kita kotakin. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai M, N, dan G ini ke 13A, 13B, dan 13C. Nanti kita hitung. Untuk yang 13A terlebih dahulu.
Yang A dulu, ini 3 ikan mas, berarti 3M. 3M, M-nya tadi sama dengan 45, berarti 3 dikali 45 ditambah 4 kali ikan nilam. Ikan nilam itu N ya, berarti 4 dikali 44. Sama dengan 3 kali 45 itu sama dengan 135, kemudian 4 kali 44 itu sama dengan 176. Nanti kalau dijumlahkan sama dengan 311. Jadi ini tidak sesuai ya, karena di sini disebutkan 280.000. Harusnya 311.000. Berarti jawabannya ini yang salah gitu ya. Kemudian yang B, harga 5 paket ikan mas. Berarti kalau yang B, 5 dikali M5 dikali 45 ditambah 3 kali ikan gabus. Berarti 3 dikali 78. Setelah dihitung, ini hasilnya sama dengan 459.000. 459.000. Di sini dituliskan 495.000, berarti salah ya, kita centang yang bagian salah. Sekarang yang C. 2 kali ikan nilam, berarti 2 kali N. N-nya sama dengan 4. 44 ya, berarti 2 dikali 44 ditambah 2 kali ikan gabus, berarti 2 dikali 78. Ini setelah dihitung, nilainya sama dengan 244.000. Di sini dituliskan 260.000, berarti salah ya. Jadi A, B, C semuanya salah. Selanjutnya ini untuk soal di modul PM paket 7, soalnya nomor 11. Seorang pedagang menjual 12 kg jeruk dengan cara sebagai berikut. Sepertiganya ia jual dengan harga 7.500, separuhnya ia jual dengan harga 5.250 per kilogram, dan sisanya dijual dengan harga 5.570 per kilogram. Dari hasil penjualannya, ia mendapatkan untung 14,2/7%. Maka besar modal yang ia keluarkan adalah, ini bagian yang penting kita tuliskan ya. Pertama, harga jual yang pertama itu ya, kita tulis di sini ya. Harga jual pertama. Sepertiganya, jadi sepertiga dari 12. Kita tulis ya, jadinya sepertiga dari 12 itu sama dengan kan 4 ya. 4 itu dijual dengan harga 7.500, berarti 4 dikali 7.500. Sama dengan 30.000. Kemudian harga jual yang kedua, ini separuhnya ya, berarti setengah dikali 12. Tidak lain adalah 6. 6 itu dikali dengan harga jualnya itu yang 5.250. 5.250. Kalau dikali 6 dikali 5.250 sama dengan 31.500 rupiah. Kemudian sisanya, tadi kan 4 yang pertama, kemudian yang kedua 6 kilo, berarti 4 ditambah 6 itu 10. Jeruk yang dijual 12, berarti sisanya tinggal 2. Ini harga jual yang kedua. Sisanya sama dengan 2, dijual dengan harga 5.570. Berarti ini 2 dikali 5.570. Nilainya sama dengan 11.140. Kalau kita jumlahkan total, ini berarti harga jual total. Ini kita tulis HJ total gitu ya. Nilainya sama dengan 72.640 rupiah. Kemudian di soal disebutkan bahwa dari hasil penjualannya ia mendapatkan untung 14,2/7. Kita tulis saja ya, ini persentase untungnya. Kita ganti warna biru biar enak ya. Jadi persentase untungnya itu sama dengan 14,2/7. 14,2/7%. Ini 14 kali 7 itu sama dengan 98 ya, ditambah 2 sama dengan 100. Jadi kalau dijadikan pecahan jadinya 100/7%. Persamaan mencari persentase untung tidak lain seperti ini ya. Jadi persentase untung itu sama dengan keuntungan ya.
Keuntungan itu adalah harga jual totalnya itu dikurangi modal gitu ya. Dikurangi modal, kita tulis M per modal dikali 100%. Ini untuk mencari persentase untung. Persentase untungnya kita tuliskan ya, berarti 100/7% sama dengan harga jual totalnya tadi yang 72.640 ya. 72.640 dikurangi M per M gitu ya, dikali 100%. Ini 100%-nya bisa kita coret ya. Jadinya 1/7. Nanti M-nya kita kali silang, jadinya gini. M per 7 sama dengan ini 72.640 dikurangi M. M-nya kita pindah, min jadinya plus. M per 7 ditambah M jadinya, M-nya ini kita jadi 7/7 ya. Nanti kalau ditambah jadinya 8M per 7 sama dengan 72.640. M-nya berarti kita tulis di sampingnya sini aja ya. Berarti nanti M-nya itu sama dengan 72.640 gitu ya, dibagi 8/7. 7-nya naik, 8-nya tetap di bawah. Jadinya 72.640 dikali 7/8. Ini hasilnya tidak lain adalah 63.000. Ini hasilnya sama dengan 63.560 rupiah. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Bagaimana Sobat Bintang? Bisa difahami? Kita akan melanjutkan soal selanjutnya. Selanjutnya adalah soal di modul PM paket 7 nomor 12. Seorang pedagang buah membeli 20 kg jeruk dengan harga 110.000. Separuh bagian jeruk tersebut ia jual dengan harga 8.000 per kilogram. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang benar adalah, kita akan menguji ya. Yang pertama, jika sisa jeruk tidak terjual, maka pedagang tersebut memperoleh keuntungan 40.000. Kita langsung cek aja ya per subjek ya. Jadi yang pertama dulu kita cek apakah benar apa salah. Jadi yang terjual itu separuh dari 20 itu bersepuluh. Kita tulis ya, yang pertama ini separuh dari 20 itu berarti 10. 10 ini dijual dengan harga 8.000, berarti 10 dikali 8.000 ya. Sama dengan 80.000. Padahal belinya, ini kita tulis ya, harga belinya sama dengan 110.000. Harga jual untuk yang kasus pertama ini ya, harga jualnya sama dengan 80.000. Berarti harga beli lebih besar daripada harga jual. Tentunya dia menjadi rugi gitu ya. Ini kesimpulannya adalah rugi. Ruginya berapa? Berarti 110 dikurangi 80, berarti ruginya itu 30.000 ya. Ruginya ini 30.000. Jika sisa jeruk tidak terjual, maka pedagang tersebut memperoleh keuntungan. Berarti yang poin 1 ini salah ya, harusnya rugi. Jika sisa jeruk tidak terjual, maka pedagang tersebut mengalami kerugian 30.000. Oh, benar ya, berarti kita sudah buktikan tadi. Yang 2 ini benar. Jika seluruh sisa jeruk tersebut dijual dengan harga 4.000, maka pedagang tersebut memperoleh keuntungan. Oke, sisanya berarti kan yang terjual 10, berarti sisanya sama dengan 10 kg. Ini untuk kasus yang ketiga sekarang. 10 kg, ini harga jual yang kedua ya, 10 dikali 4.000. Sama dengan 40.000. Berarti harga jual totalnya jadinya 80.000 gitu ya. 80.000 ditambah 40.000 sama dengan 120.000. Harga belinya tadi sama dengan 110.000. Karena harga jual lebih besar berarti untung ya. Berarti untungnya kita cari nih. Kita tulis dengan warna yang beda. Berarti untungnya itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. 120 kurangi 110 ya. Kita simpan nolnya 3. Berarti 10.000 untungnya. Maka pedagang tersebut memperoleh keuntungan lah. Untuk mencari persentase keuntungan itu gini ya. Persentase keuntungan itu sama dengan untungnya per harga belinya ya. Dikali 100%. Sama dengan 10.000 dibagi 110.000 ya. Dikali 100%.
Nolnya kita coret ya, berarti nolnya kita coret, berarti 100 dibagi 11. 100 dibagi 11 itu sekitar 9 ya, 9,09%. Jadi kurang dari 10%, berarti yang ketiga ini salah. Kita silang ya, yang ketiga ini salah. Sebenarnya dari sini kita sudah bisa menjawab ya, jawabannya itu adalah 2 dan 4, tapi kita buktikan sekalian ya, yang keempat. Jika 3/5 bagian dari sisanya dijual dengan harga 3/5 bagian dari sisanya tadi kan sama dengan 10 ya. Kita tulis di sini yang pembuktian yang keempat. Berarti 3/5 dari sisanya 10. Kita coret ini sama dengan 2 ya, berarti 6 kg. 6 itu dijual dengan harga 6.500, berarti dikali 6.500 ya. Sama dengan 39.000. Sisanya dijual dengan harga 4.500, berarti kalau sisanya tadi 10 sudah diambil 6, 10 diambil 6 berarti sisanya tinggal 4. Ini untuk harga jual selanjutnya ya, berarti 4 dikali dengan 4.500. Ini untuk harga jual yang ketiga ya, berarti ya, sama dengan 9.000 tambah 9.000 sama dengan 18.000. Berarti harga jual total, kita tulis ya, harga jual total sama dengan 80.000 ditambah harga jual yang kedua yang 39.000, kemudian ditambah dengan harga jual yang ketiga, ini HJ3 ya. Yang ini adalah HJ yang kedua. Ditambah 18.000. Harga jual totalnya jadinya 98, kita tulis di atas ya, jadinya 98.000 ditambah 39.000. Jadinya 0, ini jadinya 7 ya. Kemudian ini 1 berarti 137.000. Kita tulis ini harga jual totalnya 137.000. Ini harga jual total. Maka pedagang tersebut akan memperoleh untung lah. Untungnya kita tinggal kurang ya. Untung itu sama dengan 137 dikurangi 110 ya. Sama dengan 27.000. Jawabannya benar ya. Sekali lagi yang benar adalah 2 dan 4. Selanjutnya adalah soal di modul PM paket 10 nomor 13. Arkana berencana membuat sebuah kap lampu dari bahan yang ada di rumah. Arkana membuat kerangkanya dengan bahan bambu dan penutupnya dengan kain yang sudah tidak terpakai. Arkana berpikir bentuk kap lampu tersebut merupakan limas persegi yang dipotong sejajar alas. Kemudian dianya menggambar rancangan kap lampu sebagai berikut. Jadi ini ada limas kemudian dipotong itu ya. Ada ukurannya di sini, yang limas yang atas ini untuk sisi miringnya 5. Kemudian untuk yang limas yang besar ya, ini 18 untuk yang ininya ya, perseginya. Berarti kalau misalkan digabung dari A sampai T ini 15 untuk sisi miringnya. Nanti kita bikin perbandingan. Kap lampu yang dibuat seperti gambar bagian 2 karena sesuai dengan model kap lampu yang diinginkannya. Luas kain yang diperlukan Arkana untuk membuat kap lampu tersebut adalah, pertama kita akan mencari ini ya, mencari panjang EF. Kita bikin perbandingan. Tujuannya apa? Karena kita mau mencari luas kain, kita akan mencari luas salah satu permukaan ini yang saya tunjukkan ya. Kemudian dikali 4. Kenapa dikali 4? Karena ini ada sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, dan sisi samping kiri. Kita akan mencari ini panjangnya EF dengan cara perbandingan. Kita gambarkan terlebih dahulu. Ini ilustrasinya ya. Jadi antara A sampai T saya gambarkan lengkap. A sampai T, kemudian A sampai B kita gambarkan lengkap. Ini A sampai B, ini A, kemudian ini T, kemudian yang ini B. Kemudian saya hubungkan gambarnya
agak jelek ya. Kemudian EF kita gambarkan. EF yang sini ya, ini adalah EF. E ke T sama dengan 5, gitu ya. Kemudian A ke E sama dengan 10. A ke B sama dengan 18. Kita mau mencari yang EF dengan cara perbandingan. Segitiga besar, ini perbandingannya adalah segitiga besar yang ATB dibanding dengan segitiga yang kecil. Ini yang ET dengan F, gitu ya. Perbandingannya bentuknya bagaimana? Begini. Jadi, yang ada ET gitu ya. ET dibanding AT, yang atas itu yang kecil ya, sama dengan EF itu yang kecil dibanding yang besar, berarti AB, gitu ya. ET-nya berapa? 5. Kemudian AT-nya sama dengan 15. Kemudian EF-nya kita simbolkan ini hurufnya X gini ya. Berarti ini X per AB-nya 18. Ini kita coret sama dengan 3. Berarti 1/3 sama dengan X per 18. Kita coret ya, ini sama dengan 6. Kita dapatkan X-nya sama dengan 6. Sekarang kita bisa gambarkan ulang untuk yang AEFB gitu ya. Ini AE, kemudian F yang B ini ya. Ini adalah 6, kemudian di sini 10 ya. Di sini 10, kemudian yang di bawah ini 18. Karena ini simetri ya, berarti ini bisa kita ginikan ya. Berarti ini 6. Karena totalnya 18, sisanya kan tinggal 18 kurangi 6 itu 12. 12 dibagi 2, berarti yang di sini 6, yang di sini juga 6. Gitu ya, ini karena simetri. Sekarang kita lihat segitiganya. Kita kan mau mencari ruas trapesium ya. Kita kasih nama ini A, kemudian ini E gitu ya. Kemudian ini F, kemudian yang ini B. Kita kasih nama ini misalkan O gitu ya. Kita akan mencari panjangnya OE. Kita lihat segitiga AEO. Kita cari menggunakan Pitagoras ya. Berarti untuk menghitung EO gitu ya. EO itu sama dengan akar dari AE kuadrat, berarti ini 100 kuadrat dikurangi AO kuadrat, berarti 6 kuadrat. Sama dengan ini akar, bukan 100 kuadrat, saya salah ya, bukan 100 kuadrat, tapi 10. Karena AE itu sama dengan 10. Maksudnya itu adalah 10 kuadrat sama dengan 100, gitu ya. Ini kita tulis 100 dikurangi 36, sama dengan akar 64 ya. Sama dengan 8. Lalu kita tulis ini adalah 8 tingginya. Sekarang kita cari luas trapesium. Di sini ya, luas trapesiumnya itu berarti luas trapesium itu sama dengan setengah sisi sejajar ya, A ditambah B dikali tingginya. Sama dengan setengah sisi sejajarnya itu berarti 18 ditambah 6 ya. 18 ditambah 6, kemudian dikali tingginya 8. 8 dengan 2 kita coret ya, 4. Berarti ini 24 dikali 4. Sama dengan 4 kali 4, 6. Ini 96 ya. Sekali lagi, karena permukaannya itu ada depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Berarti luas untuk seluruh selimutnya gitu ya. Kita tulis luas selimut. Berarti luas selimutnya itu sama dengan 4 dikali 96. Sama dengan 384, satuannya adalah sentimeter pangkat 2. Jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi selanjutnya ini adalah dari modul PM paket 10 nomor 14 ini masih terkait dengan soal sebelumnya ya. Arkana berencana membuat sebuah kap lampu dari bahan yang ada di rumah. Arkana membuat kerangkanya dengan bahan bambu dan penutupnya dengan kain yang sudah tidak terpakai. Arkana berpikir bentuk kap lampu tersebut merupakan limas pergi yang dipotong sejajar alas. Kemudian dianya menggambar rancangan kap lampu sebagai berikut, gitu ya. Jadi awalnya limas penuh, kemudian dipotong yang bagian bawahnya ini dipakai untuk kap lampu.
Kap lampu yang dibuatnya seperti gambar bagian 2 karena sesuai dengan model kap lampu yang diinginkannya. Volume kap lampu yang dibuat adalah untuk menghitung volume dari kap lampu, nantinya kita akan menghitung ini ya, volume dari limas yang utuh, kemudian dikurangi dengan volume limas yang bagian 1. Untuk memudah menganalisa, karena kita butuh volume dari yang limas kecil dan volume dari limas yang besar, ini saya akan mengambil gambar limas gitu ya, supaya mudah menganalisa. Yang pertama kita akan menganalisa untuk limas yang kecil yang bagian 1. Tadi nilai EF-nya sudah kita dapatkan ya, ini E-nya, kemudian ini F-nya. Nilainya tadi tidak lain adalah 6 cm. Untuk mencari tinggi ini berarti kita gambarkan secara lengkap dulu. EF, GH ini H-nya ya, yang di sebelah sini ini H, kemudian yang di sebelah sana ini G-nya. Kita akan menganalisa ini nih, segitiga yang dibentuk antara ET dan P. P itu yang di tengah sini ya. Ini P-nya. P itu tidak lain adalah posisinya itu tepat kalau antara E dengan P ini tidak lain adalah setengah dari diagonal EG, gitu ya. Setengah diagonal EG. Kalau saya punya persegi, ini ya, ini persegi, kemudian ini 6 cm, ini 6 cm, kemudian ini E, kemudian ini F, GH, maka panjang diagonalnya tidak lain adalah 6 akar 2. Jadi ya, kalau mau mencari tinggi TP, TP itu tidak lain adalah akar dari ET kuadrat ya. ET kuadrat dikurangi dengan EP kuadrat. ET itu sudah ada, nilainya adalah 5 cm, yang ini ya. Kemudian EP tadi yang setengahnya dari diagonalnya 6 akar 3, berarti setengahnya adalah 3 akar 2. Saya ulangi, diagonalnya adalah 6 akar 2 ya, berarti setengah diagonalnya adalah 3 akar 2. Kita masukkan nilainya, berarti ini sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 3 akar 2 dikuadratin. Sama dengan akar 25 dikurangi 3 kuadrat 9, 9 akar 2 itu dikuadratin 2, 9 kali 2 sama dengan 18. Berarti TP-nya sama dengan akar 7. Sekarang kita cari volume dari bagian 1 limas yang kecil gitu ya. Volume dari limas yang kecil itu adalah 1/3 kali luas alas, bentuknya persegi berarti 6 kali 6, 36, dikali tingginya adalah akar 7. 36 dibagi 3 sama dengan 12 ya, berarti 12 akar 7 cm pangkat 3. Sekarang kita analisa untuk yang limas yang utuh gitu ya, yang besar. Saya cantumkan lagi gambar untuk limas. Sekarang kita analisa ya, ini bagian-bagiannya. Ini A, kemudian yang ini B, yang ini C, yang ini D. Berarti diagonalnya lagi ya, kita gambar antara AC, diagonalnya itu adalah panjangnya AB 18, berarti AC itu sama dengan 18 akar 2. Kita mau mencari titik ini ya, ini kita tulis sebagai Q saja ya, AQ. AQ itu adalah setengah dari diagonal, berarti 9 akar 2. Kemudian panjang dari limas utuhnya berarti antara A sampai T, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Kita tuliskan, berarti yang atas ini adalah T ya, yang atas ini adalah T. Panjangnya adalah 15. Berarti untuk mencari TQ gitu ya, TQ itu sama dengan akar dari AT kuadrat dikurangi dengan AQ kuadrat. Sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi 9 akar 2 dikuadratin. Sama dengan akar dari 225 dikurangi 81 kali 2 ya. 81 dikali 2 itu sama dengan 162. Sama dengan akar dari, kita hitung ya,
225 dikurangi 62. Ini sama dengan 3. 12 kurangi 6 sama dengan, ini sama dengan 2 ya. 12 dikurangi 6 itu sama dengan 6 ya. Berarti ini masih 1 kurangi 1, 0. Berarti akar 63. Akar 63 itu sama dengan akar 9 dikali 7 ya. Sama dengan 3 akar 7. Sekarang kita tinggal menghitung volume limas yang besar. Volume limas yang besar, ini VB gitu ya, sama dengan 1/3 kali luas alasnya, ini berarti 18 kuadrat dikali 3 akar 7. Ini sepertiga dengan 3 kita coret saja ya. Sama dengan 18 kuadrat. Kita hitung terlebih dahulu ya. 18 dikuadratin. Sama dengan 324. 324 ini akar 7. Berarti untuk mencari volume kap lampu, ini volume kap gitu ya, sama dengan volume limas yang besar dikurangi volume yang limas yang kecil yang bagian 1. 324 akar 7 dikurangi 12 akar 7 sama dengan 312 akar 7 ya, cm pangkat 3. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya yaitu soal di modul PM paket 9, ini soalnya nomor 1. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 hingga 3. Kita soal yang nomor 1 ya. Seluruh bagian lantai suatu aula yang berukuran 12 meter kali P meter akan ditutupi sejumlah karpet berbentuk persegi yang kesemuanya berukuran sama. Persegi pasti ukurannya sama ya. Karpet-karpet tersebut tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih. Karpet dibeli dari grosir yang hanya memperbolehkan pembelian dengan jumlah kelipatan 4 dan harga tiap 4 karpetnya adalah 600.000. Klik pada kolom yang sesuai untuk tiap pernyataan berikut. Panjang sisi karpet adalah 100 dan P 7,2. Ini pernyataan 1A gitu ya. Nanti kita akan uji 1A, 1B, 1C benar atau mungkin atau tidak mungkin. Nah, untuk mengetahui mungkin atau tidak itu begini. Kita kasih ini ya, keterangan untuk kalimat yang penting. Kalimat yang penting itu ini. Karpet-karpet tersebut tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih. Artinya bagaimana? Jadi ukuran dari lantai yang 12 meter kali P meter, P-nya nanti kita ambil misalkan untuk yang 1A, ini berarti P-nya kita ganti 7,2 meter, nanti kita rubah menjadi cm. Kita rubah aja sekarang ya. Kita rubah untuk yang 1A dulu. Jadi ukurannya adalah 12 meter, kalau dijadikan cm berarti 1200 cm dikali P-nya adalah 7,2 meter dijadikan cm jadinya 720 cm. Tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih. Artinya apa? Ketika ukuran dari lantai itu dibagi dengan 100 gitu ya. Karena yang 1A ini panjang sisi karpetnya 100. Maka dia tidak boleh menghasilkan nilai pecahan atau desimal. Nilainya harus bulat, bilangan bulat. Kita coba, misalkan ini panjang kali lebarnya untuk ukuran lantai kan 1200 cm kali 720 cm. Untuk panjangnya terlebih dahulu, kita bagi 100, berarti gini ya. Untuk yang panjangnya ini sama dengan 1200 dibagi 100 sama dengan kan 12. Ini menghasilkan bilangan bulat, berarti untuk tinjauan atau analisa panjang dari aula ini benar, sudah sesuai. Sekarang untuk yang lebarnya itu sama dengan 720 dibagi 100 sama dengan 7,2. Nah, ini menghasilkan bilangan desimal gitu ya. Jadi nggak boleh karena dibilang di sini keterangannya karpet-karpet tersebut tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih.
Jadi untuk yang 1A ini dia tidak mungkin. Kita tinjau sekarang yang 1B. Kita tinjau di bawah ya, yang 1B. Panjang sisi karpetnya 120, kemudian P-nya 8,4. Kita langsung rubah ya, berarti untuk panjangnya itu sama dengan 1200, ini cm, kita bagi panjang sisi karpetnya 120. Kita coret ya, jadinya 10. Nah, ini mungkin gitu ya, mungkin. Boleh. Kemudian untuk tinjauan lebar sama dengan 8,4 meter, kita jadikan cm, 820 cm ya, kemudian dibagi 120 untuk panjang sisi dari karpet. Kita coret ya, jadinya ini 7. Jadi mungkin tinjauan panjang lebar suatu aula, kemudian dibagi sisi karpet, dia menghasilkan bilangan bulat, berarti kemungkinan ini mungkin gitu ya, jadi bisa. Kemudian untuk yang 1C, panjang sisi karpetnya 150, ukurannya ini panjangnya dulu ya, panjangnya tadi 1200 dibagi 150. Kita coret ya, jadi 120 dibagi 15. 120 dibagi 15 itu sama dengan 120 dibagi 30 itu 4 ya, berarti ini 8. Sama dengan 8. Kemudian untuk tinjauan lebar sama dengan 9,5, kita rubah langsung aja, 950 dibagi 150. Kita coret-coret, 95 dibagi 15, ini sama dengan 6,3 ya. Jadi ini nggak boleh. Yang tinjauan panjang dari aula boleh, tapi kalau yang lebarnya tidak boleh karena menghasilkan angka desimal. Maka untuk yang 1C ini tidak mungkin ukurannya. Ini adalah pembahasan untuk yang paket 9 nomor 1. Soal selanjutnya adalah soal di modul PM paket 9 nomor 2. Ini masih terkait dengan soal yang sebelumnya ya. Sama-sama di modul PM paket 9. Seluruh bagian lantai suatu aula berukuran 12 meter kali P meter. Akan ditutupi sejumlah karpet berbentuk persegi yang kesemuanya berukuran sama. Karpet-karpet tersebut tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih. Ini tadi kita kasih ini ya, tanda ya sebagai kalimat yang penting. Kita kasih warna kuning. Karpet dibeli dari grosir yang hanya memperbolehkan pembelian dengan jumlah kelipatan 4 dan harga tiap 4 karpetnya adalah 600.000. Jika P sama dengan 9,6, luas setiap karpet yang mungkin adalah, pertama caranya begini ya, kita ganti saja P-nya, berarti ukuran dari lantainya, ya, kita tulis ya, lantainya itu ukurannya jadinya 12 meter, gitu ya, dikali dengan 9,6 meter. Kita kali langsung saja, ini artinya luas lantai sebenarnya. 12 kali 9,6 sama dengan 115,2, ini satuannya adalah meter persegi. Dengan memperhatikan karpet-karpet tersebut tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih. Artinya apa? Yang mungkin karpetnya itu adalah ketika dibagi dengan opsi yang ada, misalkan ini kita bagi opsi yang A gitu ya, dibagi dengan 1 gitu ya, maka hasilnya nanti nggak boleh menghasilkan angka desimal. 115,2 dibagi 1 kan hasilnya sama dengan 115,2. Artinya desimal, nggak boleh. Karena itu tadi, karpet-karpetnya itu tidak boleh berada di luar aula dan tidak boleh bertumpang tindih. Hasilnya itu, luas lantai dibagi luas karpet harus menghasilkan angka yang bulat. Berarti yang A ini sudah tidak mungkin. Lihat, yang A sudah tidak mungkin. Karena hasilnya adalah desimal. Sekarang kita buktikan yang B. Yang B berarti 115,2 dibagi dengan 2,25. Ini kalau dihitung hasilnya adalah
51,2. Ini juga menghasilkan bilangan desimal, jadi tidak boleh, nggak mungkin. Kemudian yang C, 115,2 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 28,8. Ini juga nggak mungkin, nggak boleh, karena menghasilkan angka desimal. Sekarang yang D ya, yang D itu 115,2 dibagi 4,41. Ini hasilnya nanti juga desimal, angkanya kurang begitu bagus, jadi 26,122 sekian gitu ya, 122 sekian. Kita tulis 122 dan seterusnya. Jadi ini tidak mungkin. Sekarang yang E 115,2 dibagi dengan 5,76. Nah, ini nilainya pas. Jadi angkanya kalau dibagi sama dengan 20. Jadi yang mungkin adalah yang E. Karena hasil pembagi antara lantai dengan luas karpet menghasilkan angka yang bulat. Yang bulat itu artinya karpetnya tidak bertumpang tindih dan tidak berada di luar aula. Itu adalah jawaban untuk modul PM paket 9 nomor 2. Selanjutnya adalah soal di modul PM paket 9 nomor 4. Sebuah biang lala atau Ferris wheel bertitik pusat di P sama dengan 0,0. Ini koordinatnya ya, P-nya di sini 0,0. Titik P berada pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Kita kasih ini ya, keterangan ya. Jadi dari tanah itu tingginya adalah 35 meter. Kemudian setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah, yaitu titik D yang ini ya. Naiknya dari titik D. Dalam waktu 5 menit, setiap penumpang biang lala telah menjalani lintasan sepanjang 125/4 pi meter. Kita tulis ya, dalam waktu T sama dengan 5 menit, gitu ya, 5 menit. Ini panjang lintasannya, kita tulis S-nya ya, S-nya sama dengan 125/4 pi. Panjang lintasan itu kalau kita gambarkan gini ya, yang ini ya, sama dengan panjang panjang lintasannya ini, panjang lintasannya. Nanti kalau satu putaran penuh berarti panjang lintasannya itu sama dengan keliling lingkaran. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Pertanyaan yang nomor 4, biang lala berputar satu putaran dalam waktu, oke, sip. Kita akan mencari waktu untuk satu putaran. Ya. Satu putaran tadi berarti sama dengan keliling lingkaran. Gitu ya. Kita cari terlebih dahulu keliling lingkaran. Keliling lingkaran kita harus mencari jari-jarinya. Kita sudah tahu bahwa titik P itu ketinggiannya 35, kemudian titik D itu ketinggiannya 10. Berarti jari-jarinya ini R-nya adalah R-nya kita tulis di sini ya. R-nya sama dengan 35 dikurangi 10 sama dengan 25 meter. Keliling lingkaran, kita cari ya, keliling lingkaran itu sama dengan pi dikali diameter. Diameter itu 2 kali jari-jari. Berarti ini pi dikali 2 kali 25 ya, sama dengan 50 pi. Sekarang cara menyelesaikannya kita bikin perbandingan ya. Ini untuk S 1 keliling lingkaran atau 50 pi. T-nya sama dengan berapa? Ini kita simbolkan T begini ya. Kita bikin perbandingan. Yuk, kita selesaikan di sampingnya. Ini 5/T sama dengan 125/4 ini ya. Per 50 pi. Ini 5 dengan 125 ini bisa kita coret sama dengan 25 ya. 4-nya kita taruh bawah. Kita sederhanakan dulu. 1/T sama dengan 25/4 kali 50. Ini pi-nya tadi belum saya masukkan. Pi-nya bisa kita coret. 25 dengan 50 bisa kita coret. Ini 2 ya. Berarti 1/T sama dengan 1/4 dikali 2. Sama dengan 8 kali silang. T-nya sama dengan 8 menit ya. Jawabannya adalah yang C. Gimana bisa difahami ya Sobat Bintang? Selanjutnya adalah soal di modul PM paket 6 nomor 15. Selisih terbesar dari dua bilangan rasional X yang memenuhi pertidaksamaan 1/5. Ini
bacanya begini ya, 4x lebih besar sama dengan 1/5 dan 4x kurang dari sama dengan 1/2 adalah gitu ya. Pertama kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi kita bagi 4 ya, supaya yang di tengah itu sama dengan x. Kita tulis terlebih dahulu. 1/5, kemudian ini 4x lebih besar sama dengan 1/5, lebih kecil sama dengan setengah. Jadi kita bagi 4 semuanya. 1/5 dibagi 4, ini dibagi 4 ya. 1/5 dibagi 4 sama dengan 1/20 ya. Ini 4x dibagi 4 sama dengan x, kemudian x-nya ini lebih kecil sama dengan setengah dibagi 4 sama dengan 1/8. Yang ditanya adalah selisih terbesar. Selisih terbesar ya kita kurangkan saja ya, berarti selisih terbesar. Kita ambil yang ujung-ujungnya, berarti 1/8 dikurangi 1/20. Kita gunakan 40 ya, berarti ini 40. Jadinya ini 5 dikurangi 2, sama dengan 3/40. Jawabannya yang D. Soalnya yang ini lebih mudah ya. Kisi-kisi selanjutnya adalah dari modul PM paket 12 nomor 2. Dari 4 huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tersebut tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah, ini kata kuncinya kita underline ya. Passwordnya itu terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Kita coba kemungkinan pertama terlebih dahulu ya. Ini kemungkinan pertama, jadi yang hurufnya diletakkan di kemungkinan pertama, ini hurufnya. Kemudian yang angkanya berarti ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini kemungkinan pertama ya. Kemudian hurufnya ada 4, berarti ini ada 4 kemungkinan ditulis di sini. Kita tuliskan di sini 4. Kemudian angkanya ada 5, berarti ini 5 ya. Semuanya bisa masuk gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah diambil 1, karena ada keterangan tidak boleh berulang, ini kan ada keterangan tidak boleh berulang, berarti kalau sudah diambil 1, yang angka yang selanjutnya ini tinggal 4 gitu ya, angka selanjutnya tinggal 3. Sekarang kita kali saja ya. 4 kali 5 sama dengan 20, dikali 4 ini 80 ya. Kemudian dikali 3 jadinya 240. Kemudian posisi huruf dan angka itu bisa dirubah-rubah. Ini tadi kemungkinan pertama, hurufnya itu ada di yang pertama ya, ini huruf, kemudian ini angka, ini angka, ini angka. Nanti kemungkinan keduanya, hurufnya bisa di bagian yang kedua. Jadi ini misalkan yang pertama itu angka gitu ya, kemudian huruf, kemudian angka, ini angka. Jadi ya, ini angka, 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 yang ini adalah hurufnya. Jumlahnya ini nanti kalau ditotal juga 240 gitu ya. Yang awal tadi 240, yang kemungkinan kedua 240. Kemudian kemungkinan ketiga berarti nanti hurufnya di posisi yang ketiga. Jadi ini bisa kita gambarkan begini ya. Ini adalah angka, angka, kemudian huruf, kemudian angka lagi. Kita tuliskan keterangan aja ya. Ini angka, kemudian angka, yang ini huruf, yang ini angka. Ini 240 lagi. Yang terakhir, kemungkinan keempat berarti ini ada 4 kotak. Hurufnya ada di belakang. Kemudian 3 yang awal itu adalah angka. Ini 240. Jadi total kemungkinan yang dapat dibentuk itu adalah 240 dikali 4. 0, kemudian 6, simpan 1 ya. Jadinya 960. Jawabannya adalah yang D.
Kisi-kisi selanjutnya ada di modul PM paket 2 nomor 7. Teks dan ilustrasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 7 dan 8. Kita menjawab soal yang nomor 7 ya. Seorang desainer sedang merancang keramik lantai untuk diaplikasikan pada sebuah gedung 30 lantai. Pada lantai pertama, ia menggunakan pola warna sebuah persegi hitam saja. Ini lantai yang pertama. Pada lantai kedua, ia menggunakan pola 5 buah persegi warna hitam yang dipadukan dengan 4 buah persegi berwarna putih. Ini yang lantai kedua ya. Putihnya ada 4, hitamnya ada 5. Begitu seterusnya hingga lantai ke-30. Ia berencana untuk membuat desain keramik yang berbeda untuk setiap lantai. Rancangan desain yang akan ia ajukan dapat digambarkan sebagai berikut. Ini yang ketiga ya. Jadi awalnya 1, yang hitam menjadi 5, setelah itu menjadi 9. Kita akan mencari pertanyaan yang nomor 7 itu adalah pernyataan berikut yang tepat atau yang benar. Kita akan uji ya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita uji terlebih dahulu yang pertama. Jumlah persegi berwarna hitam pada setiap pola adalah ganjil. Oke, kita uji ya. Ini yang hitam terlebih dahulu. Untuk lantai 1, hitamnya itu jumlahnya adalah 1 gitu ya. Untuk lantai 2, hitamnya itu ada 5. Kemudian untuk yang lantai 3, hitamnya itu berarti 5 ditambah 4 ya, sama dengan 9. Ini dan seterusnya ya, ini kan selisihnya adalah 4. Nanti lantai 4 jumlahnya 13. Artinya apa? Benar ya, ini kan ganjil semua. Jadi pernyataan 71 ini benar. Selanjutnya adalah pernyataan yang kedua, jumlah persegi berwarna putih pada setiap pola adalah genap. Sekarang yang putih kita uji ya, yang pernyataan yang kedua. Untuk lantai 1 putihnya sama dengan 0, kemudian yang lantai 2 putihnya ada 4 gitu ya. Untuk yang lantai 3 ini putihnya ada 4 dikali 4 ya, sama dengan 16. Untuk lantai 4 ini bisa kita ini ya, karena ini kan polanya kan teratur ya. Jadi kalau misalkan kita tambah, misalkan ini hitam gitu ya, ini hitam gitu ya. Kita ambil salah satu aja, berarti kan ini nambah begini ya. Jadinya seret gitu ya. Jadinya ini jumlahnya ada 3 dikali 3 gitu ya. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Ini kan 3 dikali 3 9, kemudian ada 4 ruas, berarti 9 dikali 4 sama dengan 36 gitu ya. Nanti selanjutnya pasti gitu, karena dikali dengan bilangan bulat gitu ya, maka hasilnya adalah bilangan, karena dikali dengan bilangan genap ya, ini kan 9 kali 4 kan bilangan genap, nanti hasilnya pasti genap. Jadi pernyataan yang kedua, jumlah persegi berwarna putih pada setiap pola adalah genap, jawabannya ini juga benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, pola perubahan jumlah persegi berwarna hitam pada setiap lantai bersifat linear. Perubahannya, kita lihat ya, ini kan dari yang warna hitam saja ya, dari 1 menjadi 5, ini kan selisihnya adalah 4 gitu ya. Kemudian 5 menjadi 9, ini selisihnya juga 4. Nanti untuk yang lantai 4, tadi kan tinggal ditambah 4 lagi ya, sama dengan 13. Selisihnya 4 tetepan. Jadi kalau perubahannya bersifat linear juga benar ya, karena selalu konstan perubahannya. Kemudian yang pernyataan yang keempat, selisih antara jumlah persegi berwarna hitam dan persegi berwarna putih pada setiap pola adalah sama. Kita uji ya, ini untuk yang keempat, 74. Hitam yang lantai pertama 1, kemudian putih yang lantai pertama 0. Berarti 1 kurangi 0, ini kita uji di sini ya, selisih hitam dikurangi putih ya. Untuk yang lantai pertama berarti 1 kurangi 0 sama dengan 0. Untuk lantai yang kedua 5 kurangi 4 ya, jadinya ini 1. Untuk lantai ketiga berarti 9 dikurangi 16. Ini selisihnya min ya, berarti negatif 7. Artinya apa? Selisih antara jumlah persegi berwarna hitam dan persegi berwarna putih pada setiap pola adalah sama. Jawabannya salah gitu ya. Berarti yang benar hanya 1, 2, 3, yang A.
Kisi-kisi terakhir yaitu kisi-kisi dari modul PM paket 5 nomor 12. Dua roket ditembakkan vertikal ke atas, ketinggian yang dicapai pada waktu T detik dinyatakan dalam M meter. Roket A mempunyai lintasan dengan rumus H sebagai fungsi T sama dengan 30T min T kuadrat, dan roket B mempunyai lintasan dengan rumus H sebagai fungsi T sama dengan min T kuadrat plus 50T. Pernyataan berikut yang benar adalah yang A, untuk mencapai ketinggian 255 meter, roket A membutuhkan waktu lebih cepat dibandingkan dengan roket B. B, untuk mencapai ketinggian 255 meter, roket B membutuhkan waktu lebih cepat dibandingkan dengan roket A. Yang C, untuk mencapai ketinggian 255 meter, roket A dan roket B membutuhkan waktu yang sama. Yang D, roket A tidak pernah mencapai ketinggian 255 meter. Yang E, ketinggian maksimum roket B adalah 255 meter. Kita akan mencari ini ya, ketinggian maksimum terlebih dahulu untuk masing-masing roket. Untuk roket A terlebih dahulu, nanti alasannya akan saya utarakan kenapa kok kita harus mencari ketinggian maksimum. Untuk yang roket A terlebih dahulu, persamaannya adalah H sebagai fungsi T sama dengan 30T ini min T kuadrat gitu. Saat mencapai ketinggian maksimum, ya saat mencapai H maksimum, nanti kecepatan dari roket, V-nya roket, dia harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi roket itu kalau bergerak ke atas, ketinggian maksimum itu dicapai saat roketnya itu berhenti sejenak. Saat berhenti, ketinggiannya berapa, itu adalah ketinggian maksimum yang dicapai roket. Untuk mencari kecepatan roket, kita tinggal menurunkan persamaan yang ada, diturunkan, gitu ya. Diturunkan atau didiferensialkan. Kita turunkan terlebih dahulu saja untuk yang roket A ya. Jadi V dari roket A itu sama dengan dH per dt. Diturunkan saja. 30T min T kuadrat kalau diturunkan sama dengan 30 min 2T. Ingat, kecepatan roket harus sama dengan 0. Berarti V-nya sama dengan 0 ya. 0 sama dengan 30 min 2T. Kita dapatkan nanti T-nya sama dengan 30 per 2. Sama dengan 15 second. Sekarang kita cari ketinggian yang dicapai roket A. Ketinggian maksimumnya. Ini Hmax-nya. T-nya kita ganti dengan 15. Berarti 30 dikali 15 dikurangi 15 kuadrat. 3 kali 15 ini 45 ya. Tambah 0 dikurangi 15 kuadrat itu 225. 450 dikurangi 225 sama dengan 225 meter. Ini adalah ketinggian maksimum dari roket A. Artinya apa ini? Untuk mencapai ketinggian 255 meter, roket A membutuhkan waktu lebih cepat dibandingkan dengan roket B. Semua pernyataan yang ketinggiannya 255 yang mengaitkan roket A itu salah, karena roket A itu tidak pernah mencapai ketinggian 255. Paling tinggi dia hanya mencapai 225 meter. Makanya ini opsi yang A, kemudian opsi yang B, dan opsi yang C salah. Karena roket A itu tidak pernah mencapai ketinggian 255 meter. Kemudian yang D ini, roket A tidak pernah mencapai ketinggian 255 meter. Jawabannya benar. Yang D ini benar. Tapi kita keep aja dulu, kita buktikan yang E ya. Kita harus mencari kecepatan dari roket B terlebih dahulu sama dengan 0 untuk mencari tinggi maksimumnya. Ini caranya sama ya. Ini untuk roket B. Roket B. Kecepatannya itu kalau diturunkan gitu ya, ini sama dengan dH per dt. Ini untuk roket B, nilainya harus sama dengan 0. Hasil turunannya adalah min T kuadrat itu sama dengan min 2T, kemudian 50T berarti sama dengan 50 ya, tambah 50. Ini harus sama dengan 0 untuk mencapai tinggi maksimum. Sama dengan min 2T plus 50. Berarti 2T sama dengan 50, T-nya sama dengan 50 bagi 2 ya, sama dengan 25 second. Berarti H maksimumnya untuk yang roket B ya, sama dengan
min 2 dikali dimasukkan ke persamaan awal ya. Ini bukan min 2T, tapi dimasukkan ke persamaan min T kuadrat. Jadinya min 25 kuadrat dikurangi 50, bukan dikurangi ya, ditambah. Ini saya sudah mulai ngelantur. Saya hapus biar lebih rapi. Berarti ini ditambah 50 dikali 25. Berarti ini min 625 ya, dikurangi 5 kali 25 itu 125. Ini bukan kurang ya, tapi tambah. Nolnya kita kasih ya. 1250 dikurangi 625. Kita hitung manual. 1250 dikurangi 625. Ini jadinya 5. Ini 4 jadinya 2 gitu ya. 12 ini 6. Berarti ini sama dengan 625 meter. Ini ketinggian maksimum untuk roket B. Di sini dibilang ketinggian maksimum roket B adalah 255. Salah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.